Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, NPM 19091. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori perdagangan klasik. Oke. Nah, teori perdagangan klasik ini muncul pada abad ke-16 sampai 18. Nah, pada abad tersebut muncul dengan sebutan filosofi perekonomian, yaitu merkantilisme, di mana suatu negara dikatakan kaya itu diukur dari logam mulia yang dimiliki oleh negaranya sendiri. Nah, dengan adanya merkantilisme ini, otomatis kan seluruh negara akan memutar otaknya dan mencari cara bagaimana untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Ketika suatu negara ini memiliki kekayaan yang melimpah dari sumber daya alam pada negara sendiri, otomatis mereka akan melakukan suatu penambangan. Tetapi bagaimana jika negara tidak memiliki sumber daya tersebut? Nah, tenang. Solusinya ada pada ekspor dan impor. Otomatis ketika suatu negara A dan negara B ini melakukan suatu impor dan impor, negara yang memiliki sumber daya alam logam mulia yang sangat melimpah tetapi tidak memiliki suatu teknologi yang canggih, sedangkan si B memiliki teknologi yang canggih dan tidak memiliki logam mulia sama sekali. Otomatis mereka akan melakukan pertukaran yang disebut dengan ekspor dan impor. Nah, pada abad ini otomatis yang diuntungkan yaitu perusahaan yang berorientasi kepada ekspor. Karena apa? Pemerintah akan mendukung dengan cara memberikan subsidi kepada perusahaan itu dan mengurangi ataupun melakukan penghapusan pajak pada perusahaan yang berorientasi ekspor tersebut. Di samping itu, perusahaan domestik juga akan mendorong adanya merkantilisme ini. Karena apa? Pesaing-pesaing asing ataupun perusahaan asing tidak akan bisa masuk ke dalam negaranya sendiri, karena negara ini akan membatasi impor dan mengurangi impor sebanyak-banyaknya. Oke. Selain itu, pihak yang dirugikan oleh adanya merkantilisme ini yaitu masyarakat yang ada pada negara itu sendiri. Karena apa? Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan ekspor ini yaitu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat negara itu. Nah, tujuan lainnya pada merkantilisme ini yaitu untuk meningkatkan logam mulia serta meningkatkan pertahanan negara yang ada pada negara. Dengan kesimpulan, semakin kaya negara tersebut, maka semakin kuat pertahanan negara sendiri, dan tujuan selanjutnya yaitu untuk perang agar mereka bisa memperluas wilayah negara tersebut. Untuk kesimpulan pada merkantilisme ini yaitu negara dikatakan kaya apabila ekspornya lebih banyak daripada impor, serta logam mulia yang dimilikinya itu semakin meningkat ataupun semakin banyak. Sedangkan untuk negara miskin bisa dikatakan negara miskin karena impor yang dilakukannya itu lebih banyak daripada ekspor yang dilakukannya, sehingga logam mulia pada mereka akan berkurang dan semakin sedikit. Nah, kebijakan dari merkantilisme ini sendiri yaitu untuk mendorong ekspor sebanyak-banyaknya kecuali mengekspor logam mulia, dan melarang atau membatasi impor dari negara lain terkecuali juga logam mulia untuk diimpor. Nah, ide pokok yang tersaji pada merkantilisme ini yang pertama, logam mulia ini digunakan sebagai alat pembayarannya. Yang kedua, negara kaya dan kuat ini dikatakan bila ekspornya itu lebih banyak daripada impornya. Yang ketiga, semakin besar ekspor neto, maka semakin besar logam mulia yang diperoleh dari luar negeri. Yang keempat, itu logam mulia digunakan untuk membiayai armada perang dan memperluas perdagangan luar negeri disertai kolonisasi di Amerika, Afrika, serta Asia. Nah, ada pun tokoh seperti Adam Smith yang mengkritik dengan adanya merkantilisme ini. Karena apa? Adam Smith ini sebenarnya
orang ahli ekonomi dari Skotlandia yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Pasar Bebas. Nah, Adam Smith ini mengkritik merkantilisme yang bernama kemakmuran negara ini bukan dari jumlah logam mulia yang dimilikinya. Yang kedua, melainkan dihitung dari besarnya GDP serta perdagangan internasional. Yang ketiga, pemerintah ini harus mengurangi campur tangan agar terciptanya free trade. Yang keempat, dengan cara mendorong spesialisasi pada suatu negara serta perusahaan yang ada pada negara itu sendiri. Nah, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini berupa teori keunggulan absolut. Nah, keunggulan absolut ini dikatakan ketika kedua negara memiliki input yang sama besar tetapi menghasilkan produk yang berbeda. Dengan kata lain, negara yang melakukan produksi yang besar ini dibilang dengan memiliki keunggulan absolut. Ketika kita masuk ke contoh seperti kalian lihat di sebelah saya, itu keunggulan absolut saya mengambil dari dua negara yaitu Indonesia serta Singapura, dan memproduksinya kain dan juga smartphone. Pada negara Indonesia ini mampu memproduksi sebanyak 10 meter kain dan 2 unit smartphone setiap tahunnya. Tetapi pada negara Singapura ini memproduksi 4 meter kain dan juga 8 unit smartphone pada setiap tahunnya. Nah, ketika kita lihat dari DTDA-nya, 1 meter kain pada Indonesia ini sama dengan 1/5 unit smartphone pada negara Indonesia. Sedangkan 1 unit smartphone ataupun 1 pieces smartphone sama dengan 5 meter kain. Berbeda lagi dengan DTDA-nya pada negara Singapura. Pada negara Singapura 1 meter kain sama dengan 2 pieces smartphone, ataupun 1 pieces smartphone sama dengan setengah meter kain. Jadi kedua negara ini seperti Indonesia kan kita bisa lihat dari DTDA-nya yang merupakan biayanya paling murah yaitu pada kain. Otomatis Indonesia memaksimalkan produksinya terhadap kain dan mengumpulkan sebanyak 2 pieces smartphone ini dikalikan 5 meter kain dari DTDA-nya dan menghasilkan 10 meter kain, sehingga ditemukan 10 tambah 10 sama dengan 20 meter. Nah, begitu juga Singapura kan DTDA-nya menunjukkan bahwa mereka biayanya lebih murah ke smartphone dan memaksimalkan produksinya kepada smartphone sendiri. Otomatis 4 meternya ditukarkan dengan 4 dikali 2 dari DTDA-nya sama dengan 8, dan 8 tambah 8 sama dengan menghasilkan 16 unit smartphone. Nah, samping itu ada juga ahli ekonomi yang berpendapat tentang teori keunggulan komparatif, yaitu David Ricardo. Nah, David Ricardo mengatakan bahwa negara yang memiliki keunggulan komparatif yaitu negara yang mengungguli kedua bidang dari negara lainnya itu sendiri. Bagaimana kita melakukan bisnis internasional? Yaitu dengan menghitung gaya peluang. Kita masuk ke contohnya, yaitu kita bisa lihat dari tabel tersebut. Ketika Korea Selatan hanya mampu memproduksi 3 kg gandum setiap tahunnya dan juga 1 unit Lamborghini setiap tahunnya. Sedangkan pada Italia mampu memproduksi 4 kg gandum setiap tahunnya dan juga 12 unit Lamborghini pada setiap tahunnya. Kita bisa menghitung DTDA-nya pada Korea Selatan 1 kg gandum sama dengan sepertiga dari unit Lamborghini, dan 1 unit Lamborghini sama dengan 3 kg gandum. Sedangkan pada negara Italia 1 kg gandumnya ini sama dengan 3 unit Lamborghini, dan 1 unit Lamborghini ini sama dengan sepertiga kilogram gandum. Oke, jadi kita masuk ke
Parandaian 12 kg sama dengan 12 unit Lamborghini. Kita kan bisa lihat di DDI-nya bahwa Korea Selatan ini lebih mahal ke Lamborghini-nya, sedangkan pada Italia ini lebih mahal ke gandumnya. Otomatis ketika Korea Selatan ini akan menukarkan 12 kg gandumnya, kan pertama 3 kali 4 sama dengan 12, dan juga Lamborghini 1 kali 4 sama dengan 4. 12 kg gandum 12 unit Lamborghini dikurangi dengan 4 unit Lamborghini yang diproduksikan sendiri, otomatis keuntungan didapatkan dari Korea Selatan ini sebanyak 8 unit Lamborghini. Nah, bagaimana dari pihak Italia? Italia kan kita bisa lihat bahwa biaya yang termahal yaitu biaya dari gandumnya. Nah, biaya gandum ini otomatis ketika 12 kg gandum, kan ini kan 12 unit Lamborghini-nya ditukarkan sama dengan 12 kg gandum. Otomatis 12 yang kilogram gandum dikurangi dengan 4 kg gandum, maka bisa dikatakan negara Italia ini mempunyai keuntungan 8 kg gandum yang didasarkan dari bisnis internasional tersebut. Sekian dari penjelasan saya mengenai teori perdagangan klasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.